Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Ketemu lagi nih dengan saya Putri. Hari ini saya rencananya mau share sedikit info mungkin ya. Saya berharapnya berguna untuk Bapak Ibu Guru semua. Karena terkait yang sedang heboh, virus-virus corona itu ya. Beberapa daerah, beberapa provinsi mulai menjalankan KBM online gitu. Jadi melakukan kegiatan belajar mengajar itu dari rumah gitu. Jadi saya mau support itu. Gimana caranya? Kita cuman perlu 2 hal nih. Yang pertama WhatsApp, yang kedua kita butuh Cisco. Kalau yang pertama nih WhatsApp. Kenapa kita perlu WhatsApp? Itu ya karena memang kalau di chat melalui WhatsApp itu bisa interaktif ya. Jadi Bapak Ibu Guru itu sama murid bisa langsung kayak tanya jawab, bisa langsung kasih materi. Jadi lebih mudah kayak gitu. Terus kenapa Cisco? Ya jawabannya karena di Cisco itu bisa melakukan yang pertama itu pengontrolan untuk kegiatan belajar mengajar itu. Jadi kayak yang di layar nih. Nah ini, jadi kepala sekolah itu bisa langsung kontrol nih guru mana aja yang lagi ngajar, mulai ngajar, udah selesai ngajar. Itu langsung ada di situ di statusnya. Karena memang informasinya ini real time. Kayak jadwal penerbangan di bandara gitu kan. Jadi pesawat mana yang turun naik itu real time. Jadi di sini pun guru yang ngajar, yang mulai dan selesai pun informasinya real time. Jadi selain untuk kontrol, ini juga Cisco kami ini membantu untuk sekolah membranding ya, biar lebih keren ya. Karena semuanya sudah terkontrol gitu. Jadi langsung saya mungkin bagiin infonya. Yang pertama itu ada berapa pihak yang terkait mungkin ya di sini. Yang pertama wali kelas, terus nanti mungkin bagian kurikulumnya, terus guru-guru yang ngajar di kelas itu, dan yang pasti ada siswanya gitu ya. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh wali kelas itu adalah membuat dulu nih grup WhatsApp-nya yang berisi siswa-siswanya dan guru-gurunya nih. Walaupun mudah ya, tapi saya simulasikan nih. Contohnya untuk membuat grup. Kita buka WhatsApp-nya, pilih grup, terus kita pilih siswa kita nih. Kita pilih sesuai ya, misalnya ada siswanya 20, ya dimasukinnya 20 gitu ya Bu. Jangan sebagian-sebagian. Atau ya, semoga gak kelewatan tapi ya. Nah, saya contohin. Nah, ini saya contohin 3 nih. Ya sebenarnya teman-teman saya sih. Karena saya gak punya murid. Buat nama grupnya. Misalnya 10 mesin 2. Oke. Nah, udah kebuat nih grupnya. Jadi setelah grupnya udah kebuat, berarti tugasnya wali kelas udah sampai di situ dulu. Terus selanjutnya untuk guru-guru nih. Guru-guru itu kita harus membuat dulu nih jadwal mengajarnya, terus membuat jurnal hariannya. Kalau mau link lengkapnya nanti ada, saya cantumin juga di bawah. Tapi ini yang langsung ya, saya buat contohnya jadwal. Terus ini ada mapelnya. Contohnya saya ngajar matematika. Oke, matematika. Terus di tab sebelahnya jadwal saya ngajar di 10 mesin 2 tadi ya misalnya. Nah, hari ini hari Senin. Saya misalnya ngajar di jam ke-9 nih. Saya buat di hari Senin, klik jam ke-9, pilih belajar oke. Jam ke-10 juga nih misalnya saya ngajar matematika. Oke. Nah, udah kebuat nih jadwalnya. Jadi saya udah punya jadwal di hari Senin jam 9 dan jam ke-10 itu ngajar matematika di kelas 10-2. Lalu selanjutnya saya bakal buat untuk agenda hariannya. Saya buat agenda hariannya dari layar berandanya. Klik tombol tambah. Nah, kelas saya buat tadi 10 mesin 2 ya contohnya. Pelajarannya saya ngajar matematika. Tanggalnya kita buat contohnya hari ini ya. Tanggal 16, oke. Langsung keluar jam ke-10.
lamanya 40 menit dan selanjutnya nih udah ada informasinya, langsung kita klik simpan. Klik simpan, oke, data berhasil disimpan. Nah, ini kan udah ada nih agendanya matematika di kelas 10 mesin 2, mulainya dari jam 14.05 sampai 15.25. Udah ada nih, tuh. Kalau saya udah buat jadwal harian, itu udah muncul nih di layar. Jadi kepala sekolah udah tahu kalau kita guru itu udah buat jadwal, cuman belum mengajar nih, belum ada status apa-apa tuh kan. Ya, setelah itu misalnya gurunya ini mau konfirmasi kalau gurunya bisa ngajar, diklik pelajarannya, lalu pilih konfirmasi. Nah, pilih konfirmasi, itu berarti gurunya bisa ngajar. Setelah konfirmasi ini kan kebetulan udah mulai nih harusnya jam mengajarnya. Saya klik lagi, saya pilih mulai. Nah, setelah saya pilih mulai, itu tadi kita kembali ke ini ya, ke WhatsApp tadi untuk mulai memberikan pelajaran ke murid-murid. Jadi kalau di WhatsApp ini standar ya, mulai kayak nyapa, selamat siang anak-anak gitu. Terus pelajaran akan dimulai nih. Dimulai. Nah ini ya, ke layar nih udah muncul nih. Saya ngajar jamnya 14.49. Berarti sebenarnya telat ya, karena kan harusnya jam ke-9 itu dimulai dari jam 14.05. Jadi kepala sekolah udah tahu nih, oh ternyata ibu ini ngajarnya tadi mulainya terlambat nih, mulainya gitu. Jadi kalau bisa sesuai sama jam pelajarannya ibu-ibu dimulai, karena ini real time. Dia sistemnya mencatat sesuai dengan jadwal yang ibu buat. Oke, selamat siang anak-anak, pelajaran akan dimulai. Jadi setelah masuk di WhatsApp ini ya bisa bagi materi mungkin. Kayak saya tadi udah nyiapin materi berupa dokumen ya, dokumen tentang logika matematika. Karena kebetulan kita belajarnya matematika nih, kirim. Nah, jadi dokumen filenya ini, file ngajarnya ini bisa dalam bentuk apapun. PDF bisa, YouTube juga bisa mungkin. Mau saya contohin dari YouTube misalnya. Dari YouTube, kita buka YouTube-nya. Nah, udah keluar nih kita klik logika matematika. Udah keluar nih kan pilihannya, kira-kira video mana yang paling cocok untuk di-share ke anak-anak. Mungkin bisa di-share, kita klik di bawah videonya. Wah, ada iklannya lagi. Ada iklannya. Nah, ini ada tanda panah itu ya untuk bagikan. Kita bisa langsung bagikan ke via WhatsApp tadi yang ada murid-muridnya. Kita pilih grupnya 10 mesin 2. Oke. Udah, kita bisa share. Jadi anak-anak juga bisa, murid-murid ibu bisa langsung ngeliat gitu videonya. Kemudian di tengah perjalanan nih, misalnya udah setengah perjalanan mengajar, kita mulai absen. Absen ya, siapa yang hadir. Jadi untuk ngelihat siapa yang udah hadir nih, selain nunggu mereka balas gitu, misalnya siapa-siapa aja yang hadir, mungkin nanti ibu bapak bisa mulai ini ya, ngelihatnya dari yang video tadi atau dari dokumen tadi yang udah dikirim. Ini siapa aja yang ngeliat kan bisa kita lihat dari chatnya, di blok dulu, terus ada titik 3 itu. Nah, kita klik info aja tuh. Jadi kelihatan nih udah dilihat oleh siapa. Nah, ini kebetulan udah ada yang ngeliat, berarti kan siswa tersebut ada dalam kelas dan membaca materinya. Kalau untuk mengabsennya, ibu bapak guru kembali ke Cisco-nya. Nah, kembali ke Cisco-nya. Untuk di 10 mesin 2, mulai diklik tadi pelajarannya, terus pilih presensi. Misalnya ada yang nggak hadir nih di kelas karena nggak ngebaca sama sekali materinya ataupun nggak muncul ketika di absen tuh. Bisa kita buat mungkin alfa juga. Nah, absennya kita simpan. Oke, udah sukses disimpan.
Jadi Bapak Ibu guru udah selesai mengabsen tuh, ya kan? Nah, setelah selesai diabsen, kalau memang materinya udah selesai ngajar, murid-murid pun udah nggak ada yang bertanya ataupun udah pada paham, Bapak Ibu guru udah bisa mengakhiri kalau memang jam mengajarnya sudah selesai. Jadi disesuaikan. Misalnya nih saya udah selesai nih mengajar, ya udah saya tutup kelasnya. Kelas saya akhiri. Nah, udah kelas saya akhiri, ya udah selesai. Ke siskonya kita bisa buat agendanya selesai. Oke. Langsung di layar ada kelihatan 14.54. Jadi ini karena cuman simulasi ya, jadi cuman sekitar 5 menit tuh jedanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru ngajar beneran harusnya itu ya 40 menit lah minimal kan, karena 1 jam mengajar tuh biasanya 40 menit ya standarnya. Jadi di situ memang datanya bener-bener real time. Ini saya nyontohin 5 menit, di situ memang langsung keluarnya 5 menit kayak gitu ya Bapak Ibu guru. Jadi buat kepala sekolah jangan khawatir karena informasinya nggak mungkin salah kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya bantu share ke Bapak Ibu guru. Nah, untuk setelah misalnya nih, oh ya ada info satu lagi. Misalnya Bapak Ibu guru udah selesai ngajar, Bapak Ibu guru bisa membuat laporannya. Laporan misalnya saya klik di pelajaran yang tadi saya ajar, matematika kelas 10 mesin 2, itu ada pilihan laporan. Bapak Ibu guru bisa buat laporan. Materi yang diberikan itu tentang apa? Tadi saya contohnya kan logika matematika. Tugasnya misalnya LKS halaman 60 sampai 61 gitu misalnya ya. Terus kendalanya tidak ada nih karena semuanya udah pada ngerti kan. Anak muridnya pinter-pinter. Persiapan berikutnya menyiapkan spidol, bukan spidol, alat tulis mungkin ya, karena nanti mungkin ada kuis, jadi menyiapkan alat tulis untuk hitung-hitungannya. Alat tulis. Simpan laporan. Oke, sudah buat laporan. Nah, di situ tertera sudah sukses. Berarti kalau sudah sukses itu guru tersebut sudah sampai selesai membuat laporan. Kalau baru selesai aja berarti belum membuat laporan. Jadi gitu. Jadi semuanya benar-benar terorganisir dan terkontrol melalui Sisko ini gitu. Ini ada info sedikit untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah terutama. Jadi tadi kan saya nyontohin nih live monitoringnya ini di layar TV yang lebih besar gitu. Biasa kan ini ditaruh nanti di lobi sekolah ataupun di ruang kepala sekolah. Ini karena kelasnya cuma 2, makanya layarnya saya buat secara horizontal. Jadi buat Bapak Ibu guru nanti yang kelasnya tuh banyak, nanti mungkin layarnya ini bisa dibuat secara vertikal. Jadi memanjang ke bawah. Jadi kelasnya itu muat sampai banyak, menyesuaikan sama yang ada di sekolah Bapak Ibu guru. Dan untuk saat ini, kan ini nggak mungkin dibawa ke rumah layar besarnya gitu. Jadi Bapak Ibu guru tetap bisa, Bapak Ibu kepala sekolah maksud saya, tetap bisa ngontrol kegiatan belajar mengajarnya itu melalui handphone masing-masing. Dari mana? Yang pasti dari aplikasi Sisko. Nah, jadi caranya dan menunya itu di mana? Kita buka aja aplikasi Sisko-nya. Oke, kemudian pilih My School. Di menu My School ini pilih menu kontrolnya. Nah, di menu kontrol ini Bapak Kepala Sekolah bisa klik yang di bagian agenda akademik hari ini. Nah, ini kelihatan. Jadi di kelas 10 mesin 1 tadi ada ngajar matematika oleh Putri, itu kebetulan tadi saya. Terus di 10 mesin 2 juga ada saya nih. Nah, sampai sukses. Jadi sama aja bentuk laporannya, tetap Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa ngontrol walaupun tidak dari layar yang sebesar ini, bisa dari aplikasi Sisko-nya. Gitu. Jadi semoga informasinya bermanfaat
Oke, saya harap itu bermanfaat untuk semua sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kami senang bisa membantu. Semoga itu bermanfaat. Ingat sekolah, ingat Sisko.